Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufik Hidayat, Widya Iswara, ahli utama dari BPSDM Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Ahmad Krisna Putra, Widya Iswara, ahli utama BPSDM Provinsi Lampung. Saya Dewi Indira, Widya Iswara, ahli madya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Muhammad Wicaksono, Widya Iswara ahli madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Pengelolaan sampah, baik penanganan di sumbernya maupun di tempat pembuangan akhir dan pengolahan lebih lanjut, tentunya perlu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat atau swasta. Di pemerintahan bisa melibatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai koordinator pengelolaan lingkungan hidup, yang dapat melibatkan beberapa dinas lain, misalnya Dinas Pasar. Di lingkup masyarakat atau swasta bisa kita melibatkan perbankan, UMKM maupun lembaga swadaya masyarakat yang terlibat di dalam bank sampah misalnya, atau lembaga-lembaga pegiat lain yang berkaitan dengan pemanfaatan sampah. Ya, sekarang kita berada di TPA Bakung. TPA Bakung ini adalah tempat pembuangan akhir sampah masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, kapasitas di sini hanya sekitar 1.200 ton. Tapi kita lihat tumpukan sampahnya ini sudah mencapai sekitar 1.600 ton. Semakin lama setiap hari sampah yang ada di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Kemarin masih 850 ton per hari, sekarang sudah sampai 1.000 ton per hari. Nah, inilah yang harus dijadikan solusi ya. Jadi dicarikan solusinya oleh pemerintah Bandar Lampung. Bagaimana caranya kita mengantisipasi banyaknya sampah-sampah yang ada di kota ini. Salah satunya yang misalnya kita bekerjasama ataupun pengelolaannya lebih baik dan lain sebagainya. Inilah gambaran sampah yang ada di Kota Bandar Lampung ini yang memang harus disertai dengan regulasi, disertai dengan pembenahan tempat dan sebagainya. Mungkin juga ada perluasan areal ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. Ya. Saat ini sampah menjadi masalah kita bersama. Sampah berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada 68 juta ton sampah per tahun dan 14%-nya adalah sampah plastik. Mari kita upayakan menjadi sampah yang bermanfaat. Saat ini pemerintah Provinsi Lampung dengan edaran dari Gubernur Lampung nomor 660.1/2029/A tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 menyatakan tentang program Eco Office. Ini menunjukkan pemerintah provinsi telah berupaya untuk memperbaiki lingkungan, termasuk di dalamnya adalah sampah. Mengurangi sampah, penggunaan kertas dengan paperless dan hal-hal lain terkait dengan lingkungan. Tempat pembuangan akhir pun mempunyai persoalan. Sampah yang beratus-ratus kubik setiap hari menumpuk begini tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Terlebih jenis sampah berupa plastik yang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk bisa hancur, ini juga menjadi persoalan. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan untuk mengelola sampah lebih lanjut sehingga sampah tidak menggunung bertumpuk dari waktu ke waktu sehingga menjadikan persoalan lagi, terutama persoalan lahan yang begitu menyulitkan untuk kota besar seperti Bandar Lampung. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah
memikirkan kebijakan bagaimana mengolah, memanfaatkan sampah, mulai dari rumah tangga sampai dengan tempat pembuangan akhir. Jadi untuk memecahkan masalah-masalah sampah tadi tentunya juga banyak yang harus kita pikirkan ya, terutama mengenai lingkungan. Lingkungan di sini sudah rasanya memang sudah sangat kurang bersahabat pemukiman masyarakat. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa ditempuh, tentunya kita juga mengajak peran serta masyarakat. Selain itu juga ada kebijakan-kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagaimana kita mengatasi. Karena semakin lama sampah ini akan semakin banyak dan akan semakin menimbun, semakin tinggi tumpukannya kalau tidak segera diselesaikan dengan regulasi ataupun dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah. Tentunya juga nanti lambat laun akan menjadi masalah yang besar bagi masyarakat perkotaan. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak kita lihat ya di lapangan tentang sampah-sampah yang ada di sekitar kita, sampah-sampah yang dari masyarakat, kemudian juga sampah-sampah yang dari lingkungan perkantoran, kemudian juga bagaimana berserakannya sampah yang ada di jalan dan sebagainya. Nah, inilah sebenarnya peran kita sebagai warga negara yang harus mampu membangkitkan semangat daripada kawan-kawan yang lainnya. Ada kebijakan-kebijakan yang memang harus ditempuh untuk pengelolaan, bagaimana pengelolaan sampah ini secara baik. Pertama adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah, kemudian juga bagaimana peran dari masyarakat, kemudian juga bagaimana peran dunia usaha. Kebijakan yang diatur oleh pemerintah tentunya berkaitan dengan regulasi yang ada, bagaimana mengatur kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Kemudian juga peran daripada masyarakat. Peran daripada masyarakat ini juga sangat besar, karena apa? Kita lihat kemarin di tempat penampungan sampah yang sudah kapasitasnya sudah sangat luar biasa dan sudah sangat tidak menampung, akibatnya juga dampak terhadap lingkungan dan sebagainya. Mungkin juga harus diatur, buang sampah itu sudah dibuat blok-bloknya juga untuk sampah yang organik, non-organik dan lain-lainnya. Kemudian juga bagaimana juga kebijakan yang menyangkut dengan dunia usaha. Dunia usaha tentunya juga harus mengangkat produk-produknya terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi kebijakan inilah yang harus kita sama-sama padukan, kebijakan yang diatur oleh pemerintah melalui regulasi, kemudian yang mengatur masyarakat tentang bijak membuang sampah, kemudian juga dengan dunia usaha yang juga ramah terhadap lingkungannya. Inilah kebijakan-kebijakan yang harus kita terapkan untuk pengelolaan sampah kita menjadi lebih baik. Dari sisi sektor swasta, yang perlu digiatkan atau digerakkan adalah banyaknya keberpihakan peran swasta di dalam pengelolaan sampah. Salah satu contohnya adalah dengan adanya biaya CSR yang dikeluarkan bagi pengelolaan lingkungan hidup. Dengan begitu, swasta memberikan peran terhadap kontribusi pengelolaan sampah khususnya. Di lain pihak juga, swasta di sini adalah bagaimana kerjasama peran aktif dari lembaga-lembaga yang bergerak di dalam pengelolaan sampah, yang khususnya dalam hal ini adalah peran swasta untuk mengekspor hasil dari produk-produk sampah itu sendiri, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi membentuk sebuah jaringan yang kuat antara swasta dengan pemerintah. Salah satu pengelolaan sampah yang akan dilakukan di Provinsi Lampung adalah dengan pemanfaatan fasilitas Internet of Things. Salah satunya adalah handphone di depan saya ini. Handphone ini bisa digunakan untuk memantau terkait dengan sampah yang ada di Bandar Lampung. Jadi dengan adanya Internet of Things, kita menggunakan kecerdasan artifisial
atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan, maka kita akan memulai dengan bagaimana pengelolaan sampah dengan menggunakan fasilitas internet. Ya, salah satunya adalah dengan cara memasang beberapa alat-alat di tempat-tempat yang strategis di mana masyarakat itu membuang sampah. Dengan begitu, alat itu akan mendeteksi siapa saja masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan masih melakukan pembuangan sampah di tempat-tempat yang bukan kita gunakan untuk membuang sampah. Alat itu akan mendeteksi dan imbasnya adalah masyarakat akan dikenai denda terhadap apa yang dia lakukan. Kecerdasan buatan juga bisa akan membantu dalam pengelolaan sampah, terutama di dalam mendeteksi sejauh mana masyarakat berperan di dalam pengelolaan sampah. Solusi yang bisa kita lakukan dalam mengatasi permasalahan sampah ini beratkan pada edukasi. Edukasi dapat dilakukan yang pertama secara formal dengan melakukan pelatihan, baik berkaitan dengan teknis maupun juga pemahaman terhadap peraturan perundangan yang berlaku yang dilakukan oleh BPSDM. Yang kedua adalah melakukan pelatihan dengan norm formal, dilakukan terhadap masyarakat yang terlibat di dalam pengelolaan persampahan di tingkat desa, kelurahan, maupun juga di tingkat kecamatan. Kolaborasi yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan sampah ini adalah dengan melibatkan yang pertama unsur pemerintah dari lembaga-lembaga pemerintah dan juga dari unsur lembaga yang ada di masyarakat. Yang dari pemerintah bisa terutama melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga Dinas Pasar, dan beberapa dinas lain yang juga berhubungan dengan masalah persampahan. Kemudian dari lembaga masyarakat itu bisa melibatkan perbankan, UMKM, maupun LSM yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, bank sampah, dan sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan di bidang persampahan ini dapat dilakukan dengan melakukan edukasi terhadap ASN maupun non-ASN yang dapat dilakukan dengan secara formal maupun non-formal. Yang formal dapat dilakukan melalui pelatihan yang dilakukan oleh BPSDM secara terstruktur dan terjadwal. Kemudian juga dapat dilakukan dengan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat penggiat kebersihan, baik itu yang berada di kelurahan maupun di desa yang langsung mengelola persampahan. Nah, sekarang bagaimana kebijakan pemerintah? Tentunya pemerintah yang mengatur di sini harus bisa aturan-aturan itu atau regulasi itu mengikat kepada masyarakat dan juga mengikat kepada dunia usaha. Dan saya meyakini ketika pemerintah melakukan regulasi itu, apakah itu melalui perda atau melalui aturan pemerintah dan sebagainya, saya yakin sebagai masyarakat yang baik, sebagai masyarakat yang taat hukum akan mengikuti itu. Demikian juga dunia usaha. Dunia usaha juga pasti akan mengikuti itu. Tapi selain regulasi yang diterapkan ataupun regulasi yang diadakan oleh pemerintah, juga ada sanksi hukum dan sanksi sosial sehingga benar-benar pengelolaan sampah yang ada di kota ini bisa diterapkan dengan baik. Terima kasih. Reward dan punishment menjadi salah satu solusi. Kita beri penghargaan bagi masyarakat, bagi dunia usaha, dan bagi para pihak yang melakukan pengelolaan sampah dengan benar.